Benda asing esofagus. Daerah esofagus yang paling mudah trauma saat melakukan esofagoskopi adalah krikoid. Soal nomor 2, seorang anak 3 tahun datang dengan tertelan uang logam 2 jam yang lalu. Penata laksanaan yang perlu adalah yang segera dilakukan adalah foto servikal torakal. Nomor 3, pernyataan yang paling benar untuk esofagoskopi adalah dipersarafi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Nomor 4, kasus benda asing yang gagal dikeluarkan saat pertama kali, kapan direncanakan esofagoskopi ulang? Adalah setelah 2 kali 24 jam. Nomor 5, lokasi tersering tersangkutnya benda asing ingestan pada esofagus adalah pada esofagus bagian servikal di bawah konstriksi krikofaringeal. 6. Seorang anak laki-laki 5 tahun tertelan Rp1.000 3 hari yang lalu. Anak masih bisa makan minum seperti biasa, tidak tampak sakit. Keadaan umum baik. Pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk memastikan adanya benda asing adalah foto polos servikotorakal. 7. Seorang perempuan 70 tahun keluhan rasa mengganjal di tenggorokan sejak bangun tidur. Pasien menggunakan gigi palsu. Tindakan yang perlu segera dilakukan adalah esofagoskopi. 8. Seorang laki-laki 65 tahun riwayat tertelan daging bakso sejak 2 jam yang lalu. Penderita tidak dapat menelan dan muntah bila mencoba makanan, tanda-tanda vital dalam batas normal. Foto polos servikolateral tidak terlihat benda asing. Tindakan yang perlu dilakukan adalah esofagoskopi. 9. Seorang perempuan usia 72 tahun riwayat tertelan tulang ayam 1 hari yang lalu. Kemudian dilakukan esofagoskopi, tulang ayam berhasil ekstraksi. Setelah tindakan esofagoskopi, penderita mengeluh nyeri dada, kesulitan menelan. Tindakan apa yang Anda lakukan? Foto polos torakoservikal dan dada. 10. Seorang laki-laki 50 tahun dilakukan tindakan esofagoskopi setelah tertelan gigi palsu dan gigi palsu berhasil dikeluarkan. Timbul laserasi sampai ke lapisan otot. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pemantauan tanda klinis dan pemasangan NGT. 11. Seorang laki-laki 75 tahun dengan riwayat menelan bakso sehingga tidak dapat menelan sama sekali. Setiap mencoba menelan makanan dan minuman selalu muntah. Pada pemeriksaan, pasien tampak terbaring lemah, mata cekung, nafas teratur, lemah, tidak sesak. Tekanan darah 100/70, nadi tijek 72, teratur, lemah. Turgor kulit menurun. Tindakan yang perlu segera dilakukan adalah rehidrasi. Soal OSCE. 1. Seorang wanita 64 tahun datang dengan keluhan menelan gigi palsu 8 jam yang lalu. Tidak ada keluhan batuk bertubi-tubi maupun sesak. Sesaat kemudian terasa nyeri di leher saat minum air tanpa disertai muntah. Orang tersebut menggunakan gigi palsu sudah 10 tahun yang lalu di tukang gigi, tidak pernah memeriksakan lagi. Pasien tidak mengeluhkan adanya sesak atau nyeri dada. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Menurut perkiraan saudara, apa yang terjadi pada orang tersebut? Benda asing di esofagus. Pemeriksaan apa selanjutnya yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosa? Foto ronsen servikal AP lateral. Dibuat foto terlampir. Bagaimana bacaan foto tersebut? Benda asing berdensitas logam berbentuk kawat setinggi vertebra torakal vertebra servikal 4-7. Vertebra servikal 4-7.
Bagaimana tindakan selanjutnya? Ceritakan bagaimana tahapannya. Ekstraksi benda asing dengan esofagoskopi. Penderita menggambarkan bentuk gigi palsu terlampir. Pikirkan bagaimana cara ekstraksi benda tersebut. Kawat di luar akrilik yang menancap mukosa dilepas terlebih dahulu, kemudian diekstraksi. Durante operasi, tampak kawat dengan ujung menancap mukosa kawat yang berada di hipofaring dan benda asing terangkat semua. Jelaskan apa tindakan saudara setelah benda asing terangkat. Dilakukan esofagoskopi eksplorasi. Prosedur esofagoskopi kaku. 1. Kaji ulang diagnosa dan prosedur. Nama, diagnosa, inform consent, inform choice, rencana tindakan, persiapan sebelum tindakan, laboratorium, pemeriksaan penunjang. 2. Persiapan prosedur. 1. Pastikan kelengkapan peralatan esofagoskopi telah tersedia dan lengkap, yaitu esofagoskop berbagai ukuran, teleskop 0 derajat, forceps ekstraksi sesuai dengan jenis benda asing, kanul suction, sumber cahaya, dan kabel sumber cahaya, kamera sistem, monitor, dan lumina jika tersedia. 2. Persiapan pasien, puasa minimal 6 jam, general anestesi. 3. Pasien berbaring terentang, posisi kepala ditinggikan 15 cm dari meja operasi sehingga lehernya fleksi, kepala ekstensi maksimal. Asisten duduk di sebelah kiri pasien memegang kepala. 3. Prosedur tindakan. 1. Esofagoskop dipegang dengan tangan kanan di bagian proksimal dan tangan kiri di bagian distal seperti memegang pensil. 2. Jari tengah jari manis tangan kiri membuka bibir atas dan mengaitkan gigi incisifus. 3. Jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri memegang bagian distal esofagoskop serta menarik bibir agar tidak terjepit di antara esofagoskop dengan gigi. 4. Tangan kanan memegang bagian proksimal esofagoskop dengan menjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. 5. Esofagoskop didorong perlahan dengan menggerakkan ibu jari tangan kiri menyusuri sisi bawah esofagoskop dan tangan kanan berfungsi untuk mengarahkan esofagoskop dengan memegangnya seperti memegang pensil pada leher pegangan. 6. Esofagoskop dimasukkan secara vertikal ke dalam mulut pada garis tengah lidah. 7. Identifikasi uvula dan dinding faring posterior. 8. Esofagoskop didorong menyusuri dinding posterior faring sampai terlihat adanya arytenoid kanan dan kiri. 9. Esofagoskop disusupkan ke bawah arytenoid. Suatu gerakan ringan ibu jari tangan kiri diberikan pada ujung esofagoskop sehingga tampak lumen introitus esofagus. 10. Skop didorong memasuki lumen esofagus dengan hati-hati dengan menggerakkan ibu jari tangan kiri secara perlahan. Dievaluasi introitus ke arah atas, bawah, kanan, dan kiri. 11. Esofagoskop didorong menyusuri lumen esofagus dengan gerakan ibu jari tangan kiri. 12. Melalui esofagus segmen torakal, kepala penderita harus diturunkan sampai mendatar untuk menyesuaikan sumbu esofagus sehingga lumen tetap tampak. Bila posisi penderita benar, maka esofagoskop biasanya akan masuk dengan mudah. Pada waktu esofagoskop mencapai penyempitan aorta dan bronkus kiri, lumen akan menyempit di anterior. 13. Melalui penyempitan pada hiatus diafragma, kepala penderita direndahkan lagi, kemudian leher dan kepala digeser agak ke kanan untuk menjaga agar sumbu pipa sesuai dengan sumbu sepertiga bagian bawah esofagus. Operator mengarahkan esofagoskop ke spina iliaca anterior superior kiri. Hiatus esofagus dapat dilihat seperti celah yang miring antara jam 10 dan jam 4. 14. Setelah melewati diafragma, kepala penderita harus diturunkan sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan visualisasi lumen esofagus. 15. Selama melakukan tahapan tersebut, dilakukan identifikasi dan posisi benda asing. Dilakukan evaluasi menggunakan forceps yang sesuai. 16. Pada saat mengeluarkan esofagoskop, posisi penderita dan arah gerakan esofagoskop dilakukan dengan cara yang berlawanan. 17. Untuk evaluasi, ada sisa benda asing, laserasi, perdarahan, perforasi, dan kemungkinan adanya kelainan esofagus yang lain. Dilakukan esofagoskopi ulang sampai sphincter
esofagus bawah. Pasca tindakan, observasi tanda perdarahan akibat laserasi dan adanya perforasi. Bila terdapat laserasi sampai lapisan muskularis atau perforasi, maka dilakukan pemasangan NGT dalam 3 jam pertama, dipertahankan 10 hari dengan pemantauan klinis yang ketat, CT scan dan atau esofagoskopi fleksibel jika